Kalau saja Jokowi mau membangun partai tandingan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka ya cukup membangun sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Berjuang. Dan ada satu keyakinan bahwa separuh dari kader-kader mereka akan bermigrasi atau berganti jas, bukan partai politik. Teman-teman, kita hari ini tidak bahas soal impian atau rancangan mendirikan partai atau Pak Jokowi harus mendirikan partai, tapi kita mau bahas tentang fenomena-fenomena politik yang hari ini kelihatannya benar-benar Prabowo dan Gibran ya banjir dukungan, bukan hanya dari pendukung-pendukung yang sifatnya datang dari partai-partai koalisi, tapi datang dari koalisi rakyat dan mereka-mereka yang berjubah hijau dan berjubah merah pada akhirnya harus mendeklarasikan diri mereka bahwa mereka harus tidak bisa tidak untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Dalam teori yang kita sebut dengan teori kurva, ya, ada yang namanya bahasa atau titik yang kita sebut dengan titik optimal. Artinya apapun yang ingin dilakukan, jungkar balik pun sekalipun, maka itu tidak akan meninggikan elektabilitasnya. Tingkat keterpilihan itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Seperti yang saya sampaikan dalam konten sebelumnya, kalau tidak terjadi tsunami politik, banjir bandang politik, gempa bumi politik, maka ya apa yang dicapai tingkat elektabilitas paslon 1 dan 2, 3 itu juga tidak akan pernah meninggi. Artinya sudah jelas bahwa Prabowo dan Gibran ya sedang berada di atas angin, ya bukan angin seperti yang disampaikan oleh ini bukan angin yang menyebabkan Prabowo dan Gibran itu naik meninggi tingkat elektabilitas, tetapi tingkat kepercayaan publik itu dihasilkan bukan dalam semangat retorik ya, tetapi semangat kinerja nyata yang ditorehkan, yang diguratkan oleh perjalanan pemerintahan dari Jokowi yang ingin diteruskan oleh paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran. Ya, jadi hasil-hasil survei itu sangat match ya, kontekstual dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga kita bisa melihat mengekori perjalanan pergerakan katakanlah kampanye yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran, bahkan juga Jokowi, sangat terbuka, sangat terlihat bagaimana publik kemudian mengambil posisi untuk memberikan dukungan penuh. Tidak penting ada tembok yang memisahkan mereka, apakah itu adalah tembok partai mereka sendiri yang berseberangan atau berhadapan-hadapan dengan partai-partai koalisi dari Prabowo dan Gibran. Nah, apa yang ingin saya mau simpulkan di sini adalah mungkin partai-partai kontestan lain sudah harus siap-siap untuk memikirkan kira-kira kalau mereka nanti dalam putaran ini, apakah itu 1 kali putaran atau nanti 2 kali putaran, kelihatannya 1 putaran ya, itu sudah semakin jelas. Apa yang akan dilakukan? Apakah berkoalisi setelah Prabowo dan Gibran dideklarasikan kemenangannya atau oposisi? Kalau untuk paslon nomor 1 mungkin ya biarkan saja pilihannya mau oposisi atau tidak masalah. Tetapi untuk PDIP itu baiknya, sangat baik kalau oposisi ya, supaya ada checks and balance jauh lebih sedikit kuat sehingga bisa merem laju kebijakan-kebijakan yang andai kata nanti juga remblong pada posisi Prabowo dan Gibran. Dan ini akan memperkuat demokrasi kita di Indonesia. Jadi, saya pikir ya sekalipun kita harus nanti pada akhirnya harus menghadirkan, membiayai politik yang sangat mahal, ya, tetapi apa daya, ya, kita harus melakukannya. Tapi harapannya ya kalau bisa 1 putaran, dan itu bisa sangat mungkin terjadi kalau melihat angka partisipasi publik yang terus-menerus berdatangan di kubu Prabowo dan Gibran, bukan partai politik.